Kecerdikan Abu Nawas, selesaikan persoalan pembagian kambing. Suatu hari datanglah 3 orang desa menghadap Baginda Raja di istana. Baginda Raja yang waktu itu sedang duduk berbincang-bincang dengan para pejabat tinggi, langsung saja mempersilahkan ketiga orang itu untuk masuk. Setelah 3 orang itu membungkuk, salah seorang di antara mereka berkata, "Ampun beribu ampun Baginda, karena kami telah mengganggu perbincangan Baginda dengan para pejabat yang lain." "Tidak, kalian tidak mengganggu. Kami malah senang dengan kedatangan kalian. Memangnya ada apa kalian menghadapku? Adakah persoalan yang ingin kalian sampaikan?" "Begini Baginda, saya Ahmad mempunyai 2 ekor kambing betina. Zulfikar mempunyai seekor kambing jantan, sedangkan Zubair tidak mempunyai kambing. Karena itulah Zubair yang setiap hari harus bekerja mengembalakan kambing. Apabila ketiga kambing itu beranak pinak, maka pembagian keuntungannya juga telah kami sepakati, yakni saya mendapat separuh dari jumlah kambing. Zulfikar memperoleh sepertiga dari jumlah kambing. Sedangkan Zubair yang mengembala dan merawat yang mendapat bagian 1/8-nya, terang Ahmad. "Lantas, apakah kambing itu sekarang telah beranak pinak?" tanya Baginda. "Benar Baginda, ketiga kambing itu sekarang sudah berjumlah menjadi 23 ekor. Karena itu, kami sekarang ingin membaginya sesuai dengan kesepakatan kami dulu. Tapi ternyata kami kesulitan untuk membaginya. Karena itulah kami ke sini ingin memohon pertolongan Baginda," terang Ahmad. Membagi 23 ekor kambing sesuai perjanjian tentu tidak mudah. Bayangkan, bila Ahmad memperoleh pembagian separuh dari kambing-kambing itu, maka Ahmad sebenarnya mendapat bagian 11 ekor lebih setengah kambing. Sedangkan Zulfikar memperoleh pembagian sepertiga, seharusnya mendapatkan 7 ekor lebih 2/3 kambing. Sementara Zubair mendapatkan 1/8-nya, yang berarti 2 ekor kambing lebih 7/8 kambing. Baginda Raja tampaknya berpikir keras untuk memecahkan masalah tersebut. Bahkan para pejabat yang hadir di tempat tersebut juga tak sanggup memecahkan masalah tersebut. Karena orang yang hadir di tempat tersebut tak ada yang bisa memecahkan masalah itu, akhirnya Baginda Raja terpikir untuk mengundang Abu Nawas yang cerdik untuk ke istana. Setelah Abu Nawas sampai di istana, ia pun langsung bertanya masalah yang terjadi. Mereka bertiga kemudian menceritakan ulang kronologi kebingungan tersebut. "Wah, itu masalah kecil Baginda. Insya Allah saya akan membantu mencarikan jalan keluarnya," kata Abu Nawas. "Tolong bawakan kambing itu masuk semuanya." Setelah ke-23 ekor kambing tersebut dituntun masuk istana, Abu Nawas lalu menghitung kembali jumlah kambingnya. Sesudah kambing itu dihitung dan benar jumlahnya 23 ekor, Abu Nawas lantas berpikir keras untuk menemukan solusi dari masalah pelik tersebut. Tak lama kemudian, "Izinkan saya meminjam kambing Baginda, seekor saja," kata Abu Nawas. "Nah, sekarang saatnya saya akan membagi kambing tersebut sesuai dengan porsi kalian saat perjanjian," kata Abu Nawas setelah menambahkan kambing milik Baginda Raja. "Ahmad yang berhak memperoleh separuh kambing, maka boleh mengambil 12 ekor. Sedangkan engkau Zulfikar, yang memperoleh bagian sepertiganya, maka boleh mengambil 8 ekor, kata Abu Nawas memerintah. Terakhir Zubair yang memperoleh bagian 1/8-nya, maka engkau berhak mengambil bagian 3 kambing. Sisa 1, karena saya tadi meminjam 1 ekor kambing milik Baginda Raja, maka ini saya kembalikan lagi kambing tersebut. Masing-masing telah mendapatkan bagiannya. Mereka pun berterima kasih dan kembali ke kediamannya masing-masing. Perkara yang sulit itu akhirnya dapat ditemukan solusinya berkat kecerdasan Abu Nawas. Meskipun dalam hal ini ada yang dirugikan, namun mereka semua senang.
Akhirnya Abu Nawas memperoleh hadiah uang emas dari Baginda Raja berkat kecerdikannya. Jika dicermati, ada yang salah atau kurang pas dari pembagian kambing tersebut. Coba seberapa telitikah sobat sekalian sehingga tahu letak kesalahannya. Abu Nawas menitipkan emas kepada perampok. Dikisahkan ada seorang ketua perampok yang terkenal sadis dan kejam. Ia mempunyai puluhan anak buah yang juga tak kalah sadisnya. Mereka melakukan aksinya di tengah gurun pasir yang gersang jauh dari pemukiman penduduk. Bagi siapa saja yang melewati daerah kekuasaannya, maka akan bernasib sial, terutama rombongan kabilah yang membawa barang dagangan. Apabila ada yang berani menolak atau melawan saat dirampok, gerombolan perampok tersebut tak segan-segan untuk membunuhnya. Suatu ketika, Tuan Hamid berencana pergi ke negeri seberang untuk membawakan pesanan sebuah perhiasan emas. Namun Tuan Hamid ragu untuk melakukannya, sebab ia harus melewati gurun pasir yang merupakan kawasan komplotan perampok sadis tersebut. Ia pun bingung dengan situasi yang dialaminya, sementara ia juga harus mengirimkan emas pesanannya secepatnya. Setelah merenung agak lama, terlintas di benaknya sosok Abu Nawas. Semoga saja dia bisa membantuku, pikir Tuan Hamid. Ia pun lantas pergi menemui Abu Nawas. Sesampainya di rumah Abu Nawas, Tuan Hamid lalu mengungkapkan permasalahannya. Wahai Abu Nawas, saya bingung dengan situasi yang sedang aku alami. Barangkali kamu bisa membantuku, pinta Tuan Hamid. Masalah apa yang membuatmu bingung? Tanya Abu Nawas. Begini Abu Nawas, besok aku harus mengirimkan perhiasan emas ke negeri seberang. Tapi aku takut karena harus melewati gurun pasir yang merupakan kawasan komplotan perampok sadis. Karena yang aku dengar, siapapun yang melewati daerah itu pasti hartanya dirampok sampai ludes. Kalau menolak akan dibunuh, ujar Tuan Hamid. Menurutmu apa yang harus aku lakukan? Tanya Tuan Hamid. Sejenak Abu Nawas terdiam. Dalam hati ia berkata, mereka memang perampok yang sadis. Yang aku dengar, tidak ada yang bisa selamat melewati daerah itu, kecuali dengan pertolongan Allah. Ya sudah, begini saja Tuan Hamid, saya akan membantumu. Biarkan aku yang melakukan tugas itu, ucap Abu Nawas. Maksudmu kamu yang akan mengantarkan emasnya? Tanya Tuan Hamid. Benar Tuan Hamid, itu pun kalau Tuan mengizinkan, jawab Abu Nawas. Tentu saja Abu Nawas, saya justru malah berterima kasih kalau kamu berhasil menjalankan tugas ini. Kamu akan saya kasih hadiah, balas Tuan Hamid kegirangan. Singkat cerita, berangkatlah Abu Nawas membawakan emas Tuan Hamid. Dia ikut rombongan kabilah besar yang sama-sama menuju ke negeri seberang. Saat tengah malam tiba, sampailah mereka di tengah gurun pasir yang merupakan daerah komplotan perampok sadis. Dari kejauhan Abu Nawas melihat ada gubuk kecil yang dihuni oleh satu orang. Maka terlintaslah di benaknya sebuah ide untuk menyelamatkan emas yang dibawanya sebelum dihadang para perampok. Lebih baik aku titipkan emas ini kepada orang penghuni gubuk itu, pikir Abu Nawas. Ia pun segera memisahkan diri dari rombongan, berjalan menuju gubuk tersebut. Kawan, bolehkah saya menitipkan barang ini sebentar? Tanya Abu Nawas. Orang penghuni gubuk itu menjawab, oh silahkan, taruh saja di dalam. Setelah menitipkan emas, Abu Nawas lalu mengejar rombongannya dan kembali berjalan bersama para kabilah.
Tidak lama kemudian, tiba-tiba komplotan perampok muncul menghadang dengan pedang terhunus di tangannya. Serahkan semua barang-barang kalian, jangan ada yang tersisa. Bila kalian melawan atau menolak, kami tak segan-segan membunuh kalian, ancam komplotan perampok. Rombongan kabilah ini pun terpaksa memberikan semua hartanya karena ketakutan akan dibunuh. Sedangkan Abu Nawas yang tak membawa apapun hanya digeledah dan luput dari aksi perampokan. Ketika semua barang dan harta berhasil didapatkan, komplotan perampok ini lalu pergi meninggalkan Abu Nawas dan rombongannya. Alhamdulillah, emas yang kubawa bisa selamat, ucap Abu Nawas dalam hati. Kemudian Abu Nawas berniat ingin kembali mendatangi gubuk tempat di mana ia menitipkan emasnya. Setibanya di sana, terlihat komplotan perampok yang tadi beraksi berada di gubuk yang akan ia datangi. Celaka, ternyata aku salah orang. Yang aku titipi emas justru dialah ketua perampoknya, kata Abu Nawas kecewa. Saat ia hendak pergi berpaling, dari kejauhan si ketua perampok melihat kehadiran Abu Nawas. "Hei tuan, kemarilah, jangan takut," teriaknya. Sesaat Abu Nawas ragu dengan tawaran ketua perampok tersebut. "Kalaupun aku lari, aku pasti akan mudah ditangkap mereka, dan bisa-bisa aku dibunuhnya. Lebih baik aku datangi saja. Hanya kepada Allah aku meminta perlindungan," ucap Abu Nawas dalam hati. Lalu Abu Nawas memberanikan diri menghampiri mereka. "Tuan, mau mengambil barang titipan Tuan?" tanya ketua perampok. "Benar, saya kesini berniat untuk mengambilnya," jawab Abu Nawas. "Ambillah dan segera tinggalkan tempat ini," ucap ketua perampok. Abu Nawas sempat terkejut dan heran dengan ucapannya. Tak ingin membuang waktu, Abu Nawas segera mengambil emas titipannya dan pergi meninggalkan tempat itu. Saat Abu Nawas berjalan menjauh, sayup-sayup ia mendengar percakapan para komplotan perampok tersebut. "Kenapa membiarkan orang asing itu mengambil hartanya?" tanya salah satu anak buahnya. Sang ketua perampok menjawab, "Orang asing itu telah mempercayaiku. Seperti aku mempercayai Allah akan menerima taubatku suatu saat nanti. Aku hargai kepercayaan orang asing itu, agar Allah menghargai kepercayaanku pula." Mendengar hal itu, barulah Abu Nawas tahu bahwa sebenarnya si ketua perampok adalah orang yang ingin bertobat. Kejujuran Abu Nawas diuji dengan wanita cantik. Suatu hari, Abu Nawas pergi ke hutan untuk mencari kayu. Ia membawa kapak yang sangat usang sebagai alat mempermudah pekerjaannya. Namun sayangnya, kapak miliknya itu malah jatuh ke jurang. Melihat Abu Nawas yang sedang panik dan bingung karena kapak satu-satunya jatuh ke jurang, jin itu langsung berubah jadi seorang kakek-kakek. Jin yang menjelma jadi kakek-kakek itu langsung menanyakan apa yang sedang terjadi. Lalu Abu Nawas mengatakan kalau kapak miliknya jatuh ke jurang dan kesulitan mengambilnya. Kemudian kakek itu menawarkan diri membantu mengambil kapak milik Abu Nawas. Namun kapak yang diambil sang kakek dari dalam jurang terlihat berbeda, berlapis emas dan sangat mewah. "Apakah ini milikmu, nak?" tanya kakek itu. "Bukan, kek," ujar Abu Nawas. Lalu kakek itu langsung menggantinya lagi. Kali ini kapak yang tidak kalah mewah, yaitu dilapisi intan permata sehingga terkesan mewah sekali. "Apakah itu kapakmu, anak muda?" kata kakek itu. "Bukan, kek, kapak saya jelek dan berkarat," terang Abu Nawas. Kakek itu pun berkata dalam dirinya bahwa Abu Nawas ini memang benar-benar jujur. Sebelum memberikan dua kapak mahal tadi, kakek itu bertanya kepada Abu Nawas, "Mengapa tetap ingin kapaknya yang sudah usang itu? Aku tidak mau mengambil yang bukan hak saya, kek."
Aku adalah orang yang selalu bersyukur dengan apa yang saya miliki. Bagiku, kapak jelek ini adalah rezeki yang luar biasa, karena bisa memberikan nafkah yang halal, tutur Abu Nawas. Akhirnya, kakek itu memberikan kapak berlapis emas dan intan permata tadi kepada Abu Nawas sebagai hadiah karena sudah jujur. Ia pulang dengan membawa 3 kapak, yaitu kapak jelek miliknya, kapak yang terbuat dari emas, dan kapak yang berlapiskan intan permata. Tidak sampai di situ, jin tadi masih ingin menguji kejujuran Abu Nawas. Godaan yang diberikan melalui harta tidak berhasil. Akhirnya jin yang menjelma jadi seorang kakek tersebut akan mengujinya dengan wanita. Kakek itu kemudian menculik istri Abu Nawas, kemudian menyembunyikannya ke alam jin. Setelah pulang dari hutan, Abu Nawas langsung mencari istrinya. Ke semua sudut ruangan ia cari, namun istrinya menghilang secara misterius. Lalu kakek itu datang kepada Abu Nawas dan bertanya, apa yang sedang dia cari, dan menawarkan diri untuk membantunya. Abu Nawas mengatakan kalau istrinya hilang secara misterius dan hanya meninggalkan pakaian kotor. Tenang, aku akan membantumu dan pasti menemukan istrimu, ujar sang kakek. Tiba-tiba Abu Nawas teringat kalau kakek itu yang ditemuinya di hutan saat kapaknya masuk ke jurang dan memberikannya 2 kapak yang sangat bernilai. Wah, rupanya kakek itu ingin menguji kejujuranku lagi, kata Abu Nawas di dalam hatinya. Kakek itu lalu datang membawa wanita yang sangat cantik dan bertanya kepada Abu Nawas, apakah benar orang itu adalah istrinya? Abu Nawas melihat dari ujung kepala sampai ujung kaki. Apakah benar wanita ini adalah istrinya? Benar kek, ini istri saya, katanya. Bukan, ini bukan istrimu. Kenapa kau tidak jujur? Katanya hidup harus penuh rasa syukur, ucap sang kakek. Lalu Abu Nawas menjelaskan, jika ia mengatakan itu bukan istrinya, kejadian yang sama akan seperti kapak tadi. Kakek itu nantinya akan membawa 1 wanita cantik lagi. Nanti kau akan memberikan 2 wanita cantik itu lagi kan? Sama seperti kapak, terang Abu Nawas. Jin yang menyerupai kakek itu langsung tertawa terbahak-bahak. Ia tidak menyangka kalau Abu Nawas bukan hanya jujur, tapi juga cerdas. Abu Nawas disuruh mendatangkan ibunya yang sudah lama meninggal. Kisah ini dimulai pada saat Baginda Raja sudah lama tidak bertemu dengan Abu Nawas. Hal tersebut membuat Baginda Raja merasa galau dengan keadaan kerajaan yang sepi dan sunyi tanpa kehadiran Abu Nawas. Baginda tampaknya ingin mendengar cerita-cerita lucu Abu Nawas. Akhirnya Abu Nawas dihadirkan di istana kerajaan. Kemudian terjadi dialog antara keduanya. Setelah sekian lama berbincang-bincang, Raja tiba-tiba saja ingin menguji kepandaian Abu Nawas. Wahai Abu Nawas, besok pagi bawalah ibumu ke istanaku. Engkau akan aku beri hadiah 100 dinar, kata Baginda Raja. Mendengar titah rajanya membuat Abu Nawas sangat kaget. Bagaimana tidak? Karena raja sebenarnya sudah tahu kalau ibunya telah lama meninggal dunia. Bahkan raja sempat ikut melayat ke rumah Abu Nawas. Akan tetapi, karena iming-iming hadiah yang sangat menggiurkan itu, Abu Nawas justru menyetujui permintaan aneh dari raja tersebut. Setibanya di rumah, Abu Nawas langsung sibuk mencari seorang wanita tua yang kemudian nantinya akan dijadikan sebagai ibunya untuk dihadirkan ke istana. Setelah lama mencari,
Akhirnya Abu Nawas menemukan orang yang sedang diinginkannya itu. Abu Nawas lalu menjelaskan maksudnya kepada perempuan tersebut. Abu Nawas berjanji akan membagi hadiah kepada wanita itu dengan adil. Tanpa berpikir panjang, perempuan itu menyetujui permintaan Abu Nawas. Keesokan harinya, pagi-pagi sekali Abu Nawas sudah sampai ke istana. Abu Nawas menuju istana sambil menggendong seorang perempuan tua. "Wahai Abu Nawas, itukah ibumu?" tanya Baginda Raja. "Benar tuanku yang mulia, ini adalah ibuku. Beliau sudah tua dan kakinya lemah, sehingga hamba harus menggendongnya ke istana," tutur Abu Nawas. "Apakah engkau ibu Abu Nawas? Ingat ya, kalau bohong maka akan kuhukum dirimu," tanya raja kepada perempuan tua tersebut. Begitu mendengar ucapan rajanya, perempuan itu terlihat sangat ketakutan, sehingga perempuan itu membuat pengakuan yang sebenarnya, jika semua itu adalah sandiwara Abu Nawas untuk mendapatkan hadiah dari Baginda Raja. Mendengar penjelasan dari wanita tua itu, membuat Baginda Raja tertawa kegirangan. Baginda akan menghukum Abu Nawas dengan 100 kali pukulan sebagai hukumannya. "Karena engkau berjanji kepadaku akan membawa ibumu ke istana, aku juga berjanji akan memberimu hadiah 100 dinar. Namun sangat disayangkan, kali ini engkau tidak bisa memenuhi janjimu, sehingga engkau harus dihukum dengan 100 kali pukulan," kata Baginda Raja. Abu Nawas yang dari tadi hanya diam, sekarang ia dalam posisi terdesak. Ia segera memutar otaknya agar terhindar dari hukuman. Tak lama setelah itu, ia sudah menemukan cara ampuh untuk lepas dari hukuman tersebut. "Wahai tuanku yang mulia, sebelumnya hamba sudah berjanji dengan perempuan tua itu akan membagikan hadiah yang akan Paduka berikan dengan sama rata. Karena sekarang hamba dihukum 100 kali pukulan, jadi yang 50 pukulan saya terima, sedangkan yang 50 pukulan lagi tolong diberikan kepada perempuan tersebut," kata Abu Nawas. Dalam hati Baginda bergumam, jangankan dipukul 50 kali, dipukul 1 kali saja perempuan tua ini tidak akan mampu berdiri. Akhirnya Baginda mengambil keputusan bahwa uang yang 50 dinar diberikan kepada perempuan tua itu. Dalam keadaan tersebut Abu Nawas menyela rajanya. "Ampun beribu ampun Paduka, jika ibuku telah mendapat hadiah dari Paduka, tidak adil kiranya kalau anaknya ini dilupakan begitu saja," protes Abu Nawas. Baiklah, ini bagian untukmu," kata raja sambil memberikan 50 dinar kepada Abu Nawas. Pesan Abu Nawas jika harta di dunia hanya titipan. Suatu hari, seperti sebelumnya, Abu Nawas dipanggil oleh Baginda Raja di istana kerajaan. Dan terjadilah percakapan yang cukup panjang antara keduanya. Kali ini Abu Nawas sedang memperingatkan Baginda Raja perihal harta dunia yang tidak akan dibawa mati ke kuburan. Abu Nawas sendiri sudah mengetahui jika Baginda Raja ingin menjadikannya sebagai saudara dengan memberikan banyak hadiah serta fasilitas kepada Abu Nawas. Singkatnya, Abu Nawas menegur Baginda Raja dengan sangat santai dan tanpa basa-basi terlebih dahulu. "Wahai Baginda Raja, bagaimana nanti jika Allah Subhanahu wa Ta'ala menghadapkan Anda di hadapannya, lalu meminta pertanggungjawaban Anda tentang lalat hitam, burung kenari, dan kulit ari," kata Abu Nawas kepada Baginda Raja. Begitu mendengar penuturan Abu Nawas yang tiba-tiba berbicara seperti itu, membuat Baginda Raja sedih, sehingga ia sampai menangis terseduh-seduh. Melihat rajanya bersedih,
Salah seorang dari kepala pengawal segera bertindak dengan menegur dan memarahi Abu Nawas. "Wahai Abu Nawas, engkau diamlah, engkau telah menyakiti hati sang raja," bentak kepala pengawal kerajaan itu kepada Abu Nawas. "Biarkan dia," kata Baginda Raja. "Sebenarnya yang merusak dan menyakiti itu Anda," kata Abu Nawas dengan berani. "Begini Abu Nawas, saya ingin mengikat tali persaudaraan denganmu, dengan memberi hadiah-hadiah dan juga fasilitas," kata Baginda Raja. "Kembalikan saja semua harta ke tempat semula yang hendak Paduka berikan kepada hamba," jawab Abu Nawas. "Lalu bagaimana dengan kebutuhanmu?" tanya Baginda Raja. "Aku ingin Anda tidak melihatku dan aku pun tidak melihat Paduka. Ketahuilah, wahai Amirul Mukminin, Aiman bin Nail dari Qudamah bin Abdullah Al-Kalabi pernah berkata, aku telah melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melempar jumroh Aqobah di atas untanya yang kemerah-merahan, tanpa ada pukulan dan tidak pula dengan pengusiran," jawab Abu Nawas. Setelah berkata demikian, Abu Nawas segera meninggalkan istana sambil bernyanyi. Berikut nyanyian Abu Nawas. "Persiapanmu telah memenuhi bumi sepenuhnya. Hambamu mendekat dan sekarang apa? Bukankah engkau akan mati dalam kuburan? Pewarismu mengelilingi, hartamu tak dapat engkau gunakan lagi." Cerita tersebut memberi pesan jika dunia ini hanya tempat persinggahan yang sementara. Hidup dengan memiliki harta yang banyak tidak dilarang dalam agama Islam. Namun mencintai harta dan melupakan Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah perbuatan yang sangat hina dalam agama Islam. Pesan Abu Nawas kepada orang yang suka pamer harta. Siapa yang tak mengenal Abu Nawas? Sosok penyair cerdik yang dikenal memiliki selera humor tinggi ini begitu masyhur di kalangan umat Islam. Meskipun tingkahnya yang nyeleneh, tetapi Abu Nawas merupakan seorang yang cerdas. Dikisahkan ada seorang pemuda yang gemar bersedekah kepada tetangga dan orang-orang terdekat. Ia juga dikenal sebagai sosok yang sederhana dan ramah. Akan tetapi, setelah mendapat warisan, kehidupannya berubah. Bukannya semakin rajin berbagi, ia justru menghamburkan uang tersebut untuk bersenang-senang. Dirinya bahkan membeli barang-barang mewah dan membangun rumah yang sangat besar seperti istana. Sejak saat itu, banyak orang di sekitarnya yang ingin menjadi temannya. Mereka mendadak bersikap baik kepada si pemuda tersebut. Baru beberapa hari tinggal di rumah barunya, ia sengaja membuat suasana menjadi meriah. Hampir setiap hari, ia bersama teman-teman barunya melakukan pesta dengan jamuan makanan yang sangat banyak. Hal tersebut ia lakukan hingga tak terasa uang, barang mewah, dan semua hartanya telah habis. Begitu juga dengan teman-temannya yang mulai menjauhi dirinya. Setelah itu, ia mulai menyadari kesalahannya. Saat dalam kondisi sendiri tanpa ada teman, saudara, maupun harta yang baru saja hilang dari kehidupannya itu. Sekarang hanya ada penyesalan atas apa yang ia perbuat. Di tengah-tengah kemalangannya itu, suatu hari ia berencana menemui Abu Nawas untuk meminta nasihat dan motivasi. Saat bertemu Abu Nawas, ia langsung mengutarakan maksud dari kedatangannya itu. "Wahai Tuan Abu Nawas, kini uangku sudah habis tak tersisa, dan kawan-kawanku telah menjauh meninggalkanku sendiri. Kini apa yang harus kuperbuat?" kata pemuda itu mengeluh. "Jangan khawatir kawan, segalanya akan kembali seperti semula. Tunggu saja beberapa hari ke depan, engkau akan kembali bahagia dengan harta-hartamu yang dulu," tutur Abu Nawas menenangkan suasana.
"Jadi maksud Tuan saya akan kembali kaya seperti dulu?" tanya pemuda itu dengan girang. "Bukan begitu kawan, sepertinya engkau salah tafsir. Maksudku dalam waktu dekat ini, engkau akan terbiasa menjadi orang yang miskin dan tidak mempunyai teman," seloroh Abu Nawas. Memasukkan unta ke dalam lubang jarum. Diawali suatu hari, Baginda Raja tampak termenung di singgasananya. Dilaporkan dia sedang dilanda masalah yang membuat tidak bisa tidur. Tapi masalah yang dihadapi hanya Baginda Raja sendiri yang tahu. Dia sengaja merahasiakan dari orang-orang sekitar, baik kepada penasehat istana maupun Abu Nawas selaku sahabatnya tempat berkeluh kesah. Ingin rasanya Baginda Raja melupakan masalah yang menimpanya. Kalaupun bisa lari menghindar, tentulah ia akan melakukannya. Tapi kenyataannya, permasalahan yang dihadapi terasa seperti mengikutinya kemanapun Baginda Raja pergi. Sejak saat itu Baginda Raja sering terlihat melamun seorang diri. Kemudian penasehat istana mendekati Baginda Raja. "Maaf Paduka yang mulia, hamba perhatikan belakangan ini Paduka terlihat murung. Hamba khawatir Paduka nanti jatuh sakit. Apakah ada sesuatu yang Paduka pikirkan?" tanya penasehat istana. "Tidak ada apa-apa, aku baik-baik saja. Kau urusi saja pekerjaanmu," jawab Baginda Raja dengan memalingkan wajahnya. Penasehat istana pun hanya terdiam. Ia merasakan gelagat bahwa Baginda Raja sedang dilanda masalah besar. Dikarenakan Baginda Raja tidak mau berterus terang, penasehat istana tidak berani membujuknya untuk menceritakan masalah yang dihadapi. Makin hari sikap Baginda Raja makin tertutup, bahkan kini enggan menerima tamu. Hal ini membuat para pejabat istana sangat khawatir. Apa yang harus kita lakukan? Makin hari Baginda Raja terlihat mengkhawatirkan. Ini sangat buruk untuk kondisinya. Jangan sampai Baginda Raja jatuh sakit, kata salah seorang menteri. Aku juga cemas melihat sikap Baginda Raja belakangan ini. Aku sudah coba membujuknya supaya mau menceritakan masalah yang dialami, tapi ia malah memalingkan wajah. Baginda Raja memilih menutup diri, beber penasehat istana. "Saya ada saran, bagaimana kalau masalah ini kita sampaikan kepada Abu Nawas? Biasanya dia tahu solusinya," ujar salah satu dari menteri. "Iya, saya setuju dengan saran tersebut," balas lainnya. Maka beberapa menteri istana segera mendatangi rumah Abu Nawas. Melihat yang datang adalah para menteri, Abu Nawas sempat terkejut. Biasanya yang diutus Baginda Raja adalah prajurit istana. "Kenapa kalian yang datang?" tanya Abu Nawas. "Kami kesini bukan diutus Baginda Raja, tapi atas kemauan sendiri," jawab para menteri. Kemudian para menteri ini memberitahu Abu Nawas tentang keadaan yang menimpa Baginda Raja. "Kami semua sudah berusaha memberi perhatian, tapi Baginda Raja selalu menutup diri," kata salah satu menteri. "Baiklah, aku akan coba menghiburnya. Mari kita ke istana sekarang," ajak Abu Nawas. Singkat cerita, Abu Nawas menghadap Baginda Raja. Ia lalu bercerita kisah-kisah jenaka di hadapan Baginda Raja, berharap bisa terhibur dan tertawa. Tapi ternyata tidak ada reaksi apapun. Baginda Raja hanya terdiam, malah meninggalkan Abu Nawas, lalu masuk ke kamarnya. Selepas Baginda Raja pergi, para menteri segera menghampiri Abu Nawas. "Bagaimana ini Abu Nawas? Kamu lihat sendiri kan?" ucap mereka. "Sepertinya Baginda Raja sedang mengalami masalah berat. Biarkan aku pulang dulu, aku akan memikirkan cara untuk mengatasi masalah ini," ucap Abu Nawas. Setibanya di rumah, Abu Nawas terus memikirkan cara terbaik memecahkan masalah ini. Setelah berpikir cukup lama, akhirnya Abu Nawas menemukan ide cemerlang. Esok harinya, Abu Nawas pergi ke pasar.
Di hadapan orang-orang, Abu Nawas berteriak, "Apakah di antara kalian ada yang bisa memasukkan unta ke lubang jarum?" Mendengar pertanyaan Abu Nawas, semua orang yang di sana merasa heran. Salah satu dari mereka lalu menjawab, "Mana mungkin bisa, itu perkara yang mustahil." Dengan lantang Abu Nawas membalas, "Tidak ada perkara yang mustahil. Jangankan aku, anak kecil pun bisa. Kalau kau memang bisa, coba tunjukkan kepada kami," pinta mereka. "Maaf kawan-kawan, sayangnya aku hanya bisa membuktikannya bila di hadapan Baginda Raja," jawab Abu Nawas. Begitulah seterusnya, setiap ada keramaian orang ataupun perkumpulan, Abu Nawas selalu mengatakan hal yang sama. Akhirnya kabar tentang Abu Nawas bisa memasukkan unta ke lubang jarum sampai juga hingga telinga Baginda Raja. Awalnya, Baginda Raja tidak terlalu memperdulikannya, tapi lama-kelamaan timbul juga rasa penasaran pada dirinya. Maka diperintahkanlah beberapa pengawal istana memanggil Abu Nawas. "Tuan Abu Nawas, Anda diperintahkan Paduka untuk datang ke istana," ucap seorang prajurit. "Benarkah?" tanya Abu Nawas memastikan. "Benar Tuan Abu Nawas," jawab prajurit. "Rencanaku akhirnya berhasil," pikir Abu Nawas. "Oh iya, bagaimana kondisi Baginda Raja sekarang?" tanya Abu Nawas lagi. "Baginda masih sering mengurung diri dan sering tampak termenung," jawab salah satu prajurit. "Baiklah, aku akan ke sana sekarang," balas Abu Nawas. Tidak lama kemudian, Abu Nawas sampai di istana menghadap Baginda Raja. "Wahai Abu Nawas, aku dengar kau bisa memasukkan seekor unta ke lubang jarum. Kau bersedia membuktikannya bila di hadapanku. Benarkah itu?" tanya Baginda Raja. "Benar Paduka yang mulia," jawab Abu Nawas. "Bagaimana mungkin? Aku rasa itu perkara yang mustahil," balas Baginda Raja. "Di dunia ini tidak ada yang mustahil Paduka," ujar Abu Nawas. "Baiklah, sekarang coba kau buktikan," perintah Baginda Raja. "Caranya mudah saja Paduka. Kita tinggal membuat jarum yang lubangnya lebih besar daripada seekor unta. Dengan begitu, kita bisa memasukkan dengan mudah. Bahkan anak kecil pun bisa," jawab Abu Nawas menjelaskan. "Kalau caranya seperti itu, semua orang pun bisa melakukannya. Berarti kau telah menipu semua orang, termasuk aku," ucap Baginda Raja. "Hamba tidak pernah menipu siapapun, dan hamba juga tidak pernah menipu Paduka. Hamba tidak pernah mengatakan bahwa jarum yang hamba maksud adalah jarum kecil," balas Abu Nawas. "Ya, itu benar. Tapi apa maksud dari pernyataanmu ini?" tanya Baginda Raja. "Hamba hanya ingin mengatakan ada hikmah dari pernyataan ini," jawab Abu Nawas. "Hikmah? Hikmah dari mana?" tanya Baginda Raja heran. "Bukankah tadinya Baginda Raja tidak percaya kalau hamba bisa memasukkan unta ke lubang jarum? Tapi setelah hamba jelaskan, Baginda Raja baru mempercayainya. Begitu juga dengan permasalahan yang sedang kita hadapi. Sebesar apapun masalah, sebesar apapun bebannya, tapi kalau hati kita lebih besar, hati kita lebih luas saat menghadapinya, maka semua masalah akan terasa lebih ringan. Itulah gambaran seekor unta bila dimasukkan ke lubang jarum. Sepintas saat kita menghadapinya pasti itu mustahil dilakukan. Tapi bila hati kita luas dan besar, maka pikiran kita juga akan mengikuti, dan pada akhirnya masalah yang kita anggap mustahil diatasi menjadi mudah dan ringan untuk dijalani. Bagaimana kita akan bisa tenang bila kita menghadapi masalah dengan hati yang sempit?" tutur Abu Nawas. Seketika Baginda Raja terdiam. Ia terus merenungi ucapan Abu Nawas. Suasana pun mendadak menjadi hening. Tidak berapa lama, Baginda Raja pun berkata, "Terima kasih Abu Nawas, kau telah menyadarkanku. Selama ini aku memang sedang dilanda masalah dan hatiku sempit menghadapinya, sehingga pikiranku juga ikut menjadi buntu," ujar Baginda Raja. Sejak kejadian itu, kini Baginda Raja mulai terlihat ceria. Ia tidak lagi terlihat murung seperti hari-hari sebelumnya.
Permasalahan bukanlah hal yang untuk dilamunkan, melainkan dihadapi dengan hati yang besar. Maka akan tercipta solusi dari sebuah pemikiran yang jernih. Abu Nawas dituduh mencuri keledai, tapi kok malah Abu Jahal yang dipenjara? Hidup bertetangga kadang ada yang suka dan ada yang kurang suka dengan kita. Itulah yang dialami Abu Nawas. Meskipun dikenal suka menolong, ada saja orang yang tidak suka dengan sosok cerdas dan humoris ini. Sebut saja namanya Abu Jahal. Entah kenapa dia sangat membenci Abu Nawas. Abu Jahal selalu mencari celah untuk memfitnah Abu Nawas, akan tetapi usahanya selalu gagal. Tentu saja hal ini membuat Abu Jahal makin benci kepada Abu Nawas. Sampai pada suatu ketika, Abu Jahal mempunyai rencana yang licik. Dia akan menjebak Abu Nawas supaya namanya menjadi buruk di mata masyarakat. Esok harinya Abu Jahal mulai mengatur strategi. Ia pergi ke pasar untuk membeli sandal. Sandal yang ia beli sama persis dengan kepunyaan Abu Nawas. Abu Jahal juga membayar orang suruhan untuk mengambil keledainya sendiri pada malam hari. Setelah malam tiba, Abu Jahal mulai menjalankan aksinya. Dia sengaja menaruh keledainya di depan rumah dan meletakkan sandal yang sama persis dengan sandal Abu Nawas di halaman rumahnya. Tidak lama kemudian, datanglah orang bayaran Abu Jahal untuk mengambil keledai di depan rumahnya. Setelah orang bayarannya sudah benar-benar menghilang, Abu Jahal mendadak berteriak, "Maling! Maling! Keledaiku dicuri maling!" teriak Abu Jahal pura-pura panik. Sontak teriakan Abu Jahal mengundang perhatian para tetangganya. Mereka lalu berduyun-duyun mendatangi rumah Abu Jahal. "Ada apa Abu Jahal?" tanya salah satu tetangganya. "Keledaiku dicuri maling, tapi malingnya sempat aku pergoki," jawab Abu Jahal. "Kamu berhasil mengenali wajahnya Abu Jahal?" tanya tetangga yang lain. "Enggak sih, karena waktu aku mergoki, malingnya langsung panik dan lari terbirit-birit sampai meninggalkan sandalnya," kata Abu Jahal sambil menunjukkan sandal di halamannya. "Loh, ini kok seperti sandal Abu Nawas? Tapi masa iya sih Abu Nawas mencuri keledaimu?" ujar tetangganya tidak percaya. "Ya, namanya orang lagi kilap, apapun pasti dilakukannya. Apalagi sekarang Abu Nawas sudah lama tidak diberi hadiah baginda raja. Pastinya dia tidak punya uang lagi untuk beli makanan," ucap Abu Jahal memprovokasi. Akibat hasutan Abu Jahal ini, para warga mulai tersulut emosinya. Abu Nawas yang sedang asik tidur di rumahnya langsung dipaksa dan diarak warga menuju istana. "Ada apa ini? Apa yang kalian lakukan?" tanya Abu Nawas bingung. "Sudah, kamu diam saja, kamu harus mempertanggungjawabkan perbuatanmu," tegas Abu Jahal. Dalam hati, Abu Jahal berkata, "Kali ini aku berhasil menjebakmu Abu Nawas." Ia pun tersenyum jahat kepada Abu Nawas. Setibanya di istana, baginda raja kaget ada rombongan warga datang. Terlebih lagi, di situ ada Abu Nawas dengan kondisi tangan terikat. "Ada apa ini? Kenapa malam-malam datang kemari?" tanya baginda raja. "Ampun Paduka yang mulia, hamba mau melaporkan keledai hamba dicuri Abu Nawas," jawab Abu Jahal. Abu Nawas yang mendengar pengaduan Abu Jahal hanya terdiam. Ia menunggu saat yang tepat untuk membongkar kedok Abu Jahal. "Memangnya kamu punya buktinya Abu Jahal? Apakah keledaimu ada di rumah Abu Nawas?" tanya baginda raja. "Keledainya memang tidak ada di rumah Abu Nawas. Bisa saja dia menaruhnya di tempat lain Paduka yang mulia. Tapi saya punya bukti yang lain," ucapnya. "Coba tunjukkan bukti yang kamu punya Abu Jahal," perintah baginda raja. Ia lalu menunjukkan sandal yang mirip dengan milik Abu Nawas. "Ini buktinya Paduka yang mulia. Waktu hamba memergoki, Abu Nawas lari terbirit-birit sampai meninggalkan sandalnya di halaman rumah hamba," tutur Abu Jahal. "Apa benar itu sandal kamu Abu Nawas?" tanya baginda raja kepada Abu Nawas. "Bukan baginda raja,
Tapi sendal itu memang mirip dengan sandal hamba, jawab Abu Nawas. Kamu jangan coba mengelak Abu Nawas, jelas-jelas itu sandalmu, bentak Abu Jahal. Sudah, berikan saja sendal itu kepadaku, pinta Baginda Raja kepada Abu Jahal. Setelah Abu Jahal memberikan sandal tersebut, Baginda Raja lalu memanggil Abu Nawas. Abu Nawas, kemarilah. Coba pakai sendal ini, perintah Baginda Raja. Setelah dicoba, sendal yang dibawa Abu Jahal tidak muat di kaki Abu Nawas. Melihat hal itu, Abu Jahal mulai belingsatan, mukanya pucat, dan keringat dingin mulai keluar dari tubuhnya. Ini jelas-jelas bukan sandal Abu Nawas. Kamu jangan menuduh orang sembarangan. Atau jangan-jangan kamu ingin memfitnah Abu Nawas? Bentak Baginda Raja geram kepada Abu Jahal. Dengan mulut terbata-bata, Abu Jahal menjawab, maaf Paduka yang mulia, hamba kira itu sandalnya Abu Nawas. Ternyata Abu Jahal salah perhitungan saat membeli sandal yang mirip dengan sandal Abu Nawas. Abu Jahal tidak mencocokkan dengan ukuran kaki Abu Nawas. Di saat Abu Jahal mulai terbongkar rencana busuknya, Abu Nawas langsung melancarkan aksinya. Begini Paduka yang mulia, sebenarnya Abu Jahal sudah berulang kali mencoba berbuat jahat. Tapi rencananya selalu bisa hamba gagalkan, ungkap Abu Nawas. Perkataan Abu Nawas ini juga dibenarkan oleh para warga. Benar Baginda, benar apa yang dikatakan Abu Nawas. Kami sungguh sangat menyesal dan kecewa, karena kali ini kami termakan hasutan Abu Jahal. Kami minta maaf Abu Nawas, ucap para warga. Abu Nawas pun memaafkannya, karena pada dasarnya mereka hanya termakan hasutan Abu Jahal. Sementara Abu Jahal langsung dimasukkan ke penjara atas perbuatan yang dilakukan. Abu Nawas dan keledai yang bisa menghilang. Sepandai-pandainya tupai melompat pasti pernah jatuh juga. Begitu juga dengan manusia cerdik bernama Abu Nawas. Pasti pernah lalai. Siapa yang tidak kenal Abu Nawas? Baginda Raja sering dibuat terkagum-kagum karena kecerdikannya. Bahkan beberapa kali dia mampu memecahkan teka-teki yang membuat Baginda Raja penasaran. Maka tidak heran jika Abu Nawas sering mendapatkan hadiah dari sang raja. Selain cerdik, Abu Nawas juga dikenal sebagai sosok yang sangat jenaka, lucu dan kontroversi. Tak hanya itu, ternyata Abu Nawas adalah seorang sufi sekaligus penyair ternama di masanya. Bahkan syair-syairnya yang bernuansa sufistik banyak sekali. Nah, diceritakan suatu ketika Abu Nawas diberi pekerjaan oleh salah seorang saudagar kaya di kampungnya. Saudagar tersebut hendak menggunakan jasa Abu Nawas saat akan membeli sejumlah keledai. Saya ada pekerjaan buat kamu Abu Nawas. Nanti aku akan ke pasar beli 9 ekor keledai. Setelah itu kamu yang saya tugaskan untuk menggiring keledai itu sampai rumah, kata saudagar tadi. Abu Nawas mengiyakan tawaran tersebut. Siap, saya sangat mau tuan, kata Abu Nawas. Akhirnya saudagar tersebut mengajak Abu Nawas pergi ke pasar untuk membeli 9 ekor keledai. Setelah selesai membeli 9 keledai, sang saudagar pulang duluan dan meminta Abu Nawas untuk menggiring sampai rumahnya. Abu Nawas menunggangi 1 ekor keledai, kemudian mulai melakukan perjalanan dan menggiring menuju rumah pemiliknya. Khawatir ada yang hilang, Abu Nawas menghitung jumlah keledai saat dalam perjalanan. Betapa terkejut ketika dia mendapati keledainya hanya 8 ekor. Tentu hal itu membuat khawatir. Abu Nawas turun dan mencoba mencari keledai yang terpisah, tetapi usahanya sia-sia. Abu Nawas menghitung lagi keledai sebelum menungganginya. Anehnya keledainya lengkap 9 ekor. Akhirnya Abu Nawas menaiki seekor keledai dan kawanan lainnya ia taruh di depan. Sembari meneruskan perjalanan, Abu Nawas kembali menghitung keledainya.
dan kali ini jumlahnya kembali menjadi 8. Curiga ada yang mencuri, Abu Nawas turun dan membiarkan keledai-keledai itu, sementara dirinya bersembunyi di balik pohon untuk menyelidiki. Saat bersembunyi itu, Abu Nawas menghitung keledai. Anehnya, jumlahnya lengkap 9 ekor. Abu Nawas semakin heran. Abu Nawas menunggangi 1 ekor lagi dan meneruskan perjalanan, tetapi tampak di wajahnya seperti orang kebingungan. Beberapa saat kemudian, Abu Nawas bertemu dengan orang tua. "Kenapa kau tampak kebingungan?" tanya orang tua tadi. "Bagaimana tidak bingung? Ada 1 keledai tiba-tiba menghilang. Saat ku hitung lagi, tiba-tiba muncul," kata Abu Nawas. Orang tua tadi tertawa terbahak-bahak, lalu meminta Abu Nawas turun untuk menghitungnya. Abu Nawas turun, setelah dihitung jumlahnya lengkap 9 ekor keledai. Abu Nawas pun lega setelah mendapati keledainya lengkap. Akhirnya Abu Nawas menunggangi 1 keledai dan melanjutkan perjalanan. Beberapa langkah kemudian ia kembali menghitung keledai. Jumlahnya kembali berkurang 1 ekor. Abu Nawas kemudian berteriak minta tolong. Akhirnya orang tua tadi menghampiri dan berkata, "Bagaimana keledaimu tidak kurang? Kamu hanya menghitung keledai di depanmu saja. Sementara keledai yang kamu tunggangi tidak kau hitung," kata kakek tua tadi. Mendengar jawaban tersebut, Abu Nawas tersenyum dan bergumam, "Secerdik-cerdiknya orang suatu waktu pasti pernah mengalami sial. Dasar Abu Nawas." Kecerdikan Abu Nawas menangkap matahari. Cerita sufi kali ini mengisahkan kecerdikan atau kecerdasan Abu Nawas menangkap matahari dalam sebuah sayembara. Abu Nawas adalah seorang pujangga pada masa Khalifah Harun al-Rasyid. Ia termasuk salah seorang penyair yang sangat melegenda pada zaman itu. Pada suatu saat, Baginda Raja ingin membuat rakyatnya bahagia. Pasalnya, rakyat mengeluhkan kepada Raja tentang betapa panasnya terik matahari kala itu. Karena itu, Raja mengadakan sayembara untuk menangkap matahari. Namun hingga memasuki waktu yang ditentukan, tak ada seorang pun yang menyatakan kesanggupannya menangkap matahari. Sang Raja pun lalu langsung menunjuk si cerdik Abu Nawas untuk menangani hal ini. "Cepat, panggil Abu Nawas kemari. Ada tugas penting yang harus dilakukan," perintah Baginda Raja kepada beberapa pengawalnya. Singkat cerita, datanglah Abu Nawas menghadap Baginda Raja. "Ampun Paduka yang mulia, ada apa gerangan Paduka memanggil hamba?" tanya Abu Nawas. "Begini Abu Nawas, beberapa hari ini saya mendapatkan banyak pengaduan dari rakyatku," jawab Baginda Raja. "Kalau boleh tahu apa pengaduan mereka Paduka yang mulia, barangkali hamba bisa membantu," balas Abu Nawas. Raja akhirnya menceritakan apa yang dikeluhkan masyarakat akhir-akhir ini. Kemudian Abu Nawas menanyakan apa yang dikehendaki oleh sang raja dengan kondisi seperti itu. Raja pun kemudian menceritakan idenya untuk menangkap matahari dan menunjuk Abu Nawas untuk melakukannya. "Bagaimana kalau matahari ditangkap saja, Abu Nawas? Dan orang yang pantas untuk melakukan pekerjaan itu adalah kamu," ujar Baginda Raja. Mendengar perintah Baginda Raja, Abu Nawas langsung tertunduk lemas. "Apa tidak ada cara lain, Paduka? Misalnya mereka diliburkan dulu dalam bekerja di ladang," kata Abu Nawas mengusulkan. Usulan Abu Nawas ternyata tidak diterima oleh sang raja. Karena jika mereka diliburkan, mereka tidak bisa makan. "Tidak bisa Abu Nawas, kalau mereka libur berladang, lalu mereka mau makan apa? Jalan satu-satunya matahari harus ditangkap," balas Baginda Raja. Abu Nawas hanya terdiam. Dalam hati ia berkata, mungkin menangkap matahari pekerjaan yang mustahil dilakukan.
Namun karena ini adalah titah raja, mau tidak mau Abu Nawas harus menerimanya. Sekarang kamu pulang dulu Abu Nawas, dan besok kamu harus kembali ke sini untuk menangkap matahari. Kalau kamu tidak bisa melakukannya, kamu akan menerima hukuman, tegas sang raja. Setibanya di rumah, Abu Nawas terus memikirkan cara supaya ia bisa lepas dari hukuman. Ia terus memutar otaknya hingga tengah malam. Lebih baik aku sholat isya dulu, nanti aku malah ketiduran, pikir Abu Nawas. Ia pun kemudian menuju kolam untuk mengambil air wudhu. Saat ia hendak mengambil air, bayangan dirinya ada di dalam air tersebut. Disitulah akhirnya Abu Nawas mendapatkan ide untuk menangkap matahari. Esok paginya dengan wajah ceria, Abu Nawas pergi ke istana menghadap Baginda Raja. "Hai Abu Nawas, apakah kamu sudah siap menangkap matahari?" tanya Baginda Raja. "Saya sudah siap, Paduka, tapi saya minta disediakan peralatannya untuk menangkapnya," jawab Abu Nawas. "Apa yang kau butuhkan? Katakan padaku," balas Baginda Raja. Abu Nawas kemudian meminta sesuatu yang perlu disiapkan untuk menangkap matahari. "Saya minta ember yang berisi air dan juga kantong besar yang tidak bocor," pinta Abu Nawas. Setelah peralatan dipersiapkan, Abu Nawas mengajak salah satu menteri ke tengah lapangan. "Kamu lihat kan matahari itu?" kata Abu Nawas sambil menunjuk bayangan matahari yang berada di dalam ember berisi air. "Sekarang akan aku masukkan ke dalam kantong ini," ucap Abu Nawas sambil memasukkan air yang berada di dalam ember. Sang menteri lantas menghadap pada sang raja untuk mengonfirmasi pekerjaan yang sudah dilakukan Abu Nawas. Sang raja tentu belum percaya, sebab panas matahari masih terasa menyengat. "Baiklah, sekarang perintahkan pada Abu Nawas untuk membungkus matahari itu dan bawakan padaku," titah Baginda Raja. Kemudian para menteri memanggil Abu Nawas untuk menghampiri Baginda Raja dengan membawa kantong berisi air. "Paduka yang mulia, mataharinya sudah aku bungkus dalam kantong ini," tutur Abu Nawas. "Hai Abu Nawas, coba kamu lihat keluar. Mataharinya masih ada dan aku juga masih merasakan panasnya," sanggah Baginda Raja. "Tak percaya benar yang mulia, tapi sesungguhnya itu matahari kedua," timpal Abu Nawas. "Yang benar saja kamu, hanya ada satu matahari di dunia ini," sahut Baginda Raja. "Paduka Raja memang benar. Jadi ketika matahari berhasil saya tangkap, dunia menjadi gelap gulita. Lalu Allah langsung menggantikannya dengan matahari yang baru," ujar Abu Nawas. Baginda Raja kemudian memastikan apakah isi kantong besar tersebut berisi matahari atau tidak. Ia pun membuka kantong tersebut, ternyata isinya hanya air. "Mana mataharinya Abu Nawas? Kamu jangan mengerjai saya," herdik Baginda Raja. "Paduka membukanya jangan di dalam ruangan, karena matahari paling tidak suka dengan ruangan tertutup. Pasti dia tidak akan menampakkan dirinya," jawab Abu Nawas beralasan. "Matahari hanya mau menampakkan dirinya kalau dia melihat ada saudaranya di atas," ujar Abu Nawas. Lalu Abu Nawas mengajak Baginda ke tengah lapangan dengan membawa kantongnya yang berisi air. "Ini saya buka kantongnya Baginda. Tuh kan ada mataharinya," tutur Abu Nawas sambil menunjukkan kepada Baginda Raja. Baginda Raja hanya bisa geleng-geleng kepala dengan kecerdikan Abu Nawas. Itulah kisah cerdik Abu Nawas menangkap matahari. Semoga terhibur. Kisah Abu Nawas tipu dibalas dengan tipu. Ada seorang yogis atau ahli yoga mengajak seorang pendeta bersekongkol akan memperdaya Abu Nawas. Setelah mereka mencapai kata sepakat, mereka berangkat menemui Abu Nawas di kediamannya. Ketika mereka datang, Abu Nawas sedang melakukan sholat duha. Setelah dipersilahkan masuk oleh istri Abu Nawas, mereka masuk dan menunggu sambil berbincang-bincang santai.
Seusai sholat, Abu Nawas menyambut mereka. Abu Nawas dan para tamunya bercakap-cakap sejenak. Kami sebenarnya ingin mengajak engkau melakukan pengembaraan suci. Kalau engkau tidak keberatan, bergabunglah bersama kami, kata ahli yoga. Dengan senang hati. Lalu kapan rencananya? Tanya Abu Nawas polos. Besok pagi, kata pendeta. Baiklah kalau begitu kita bertemu di warung teh besok, kata Abu Nawas menyanggupi. Hari berikutnya mereka berangkat bersama. Abu Nawas menggunakan jubah seorang sufi, ahli yoga dan pendeta memakai seragam keagamaan mereka masing-masing. Di tengah jalan mereka mulai diserang rasa lapar, karena mereka memang sengaja tidak membawa bekal. Hei Abu Nawas, bagaimana kalau engkau saja yang mengumpulkan derma, guna membeli makanan untuk kita bertiga? Karena kami akan mengadakan kebaktian, kata pendeta. Tanpa banyak bicara, Abu Nawas berangkat mencari dan mengumpulkan derma dari dusun satu ke dusun yang lain. Setelah derma terkumpul, Abu Nawas membeli makanan yang cukup untuk 3 orang. Abu Nawas kembali ke pendeta dan ahli yoga dengan membawa makanan karena sudah tak sanggup menahan rasa lapar. Abu Nawas berkata kepada mereka, "Mari segera kita bagi makanan ini sekarang juga," kata Abu Nawas. "Jangan sekarang, kami sedang berpuasa," kata ahli yoga. "Tetapi aku hanya menginginkan bagianku saja, sedangkan bagian kalian terserah pada kalian," kata Abu Nawas menawarkan jalan keluar. "Aku tidak setuju, kita harus seiring seirama dalam berbuat apapun," kata pendeta. "Betul, aku pun tidak setuju karena waktu makanku besok pagi. Besok pagi aku baru akan berbuka," kata ahli yoga. "Bukankah aku yang engkau jadikan alat pencari derma? Dan derma itu sekarang telah kutukarkan dengan makanan ini. Sekarang kalian tidak mengizinkan aku mengambil bagian sendiri. Itu tidak masuk akal," kata Abu Nawas mulai merasa jengkel. Namun begitu pendeta dan ahli yoga tetap bersikeras tidak mengizinkan. Abu Nawas mengambil bagian yang menjadi haknya. Abu Nawas penasaran, ia mencoba sekali lagi meyakinkan kawan-kawannya agar mengizinkan ia memakan bagiannya. Tetapi mereka tetap saja menolak. Abu Nawas benar-benar merasa jengkel dan marah. Namun Abu Nawas tidak memperlihatkan sedikitpun kejengkelan dan kemarahannya. "Bagaimana kalau kita mengadakan perjanjian?" kata pendeta kepada Abu Nawas. "Perjanjian apa?" tanya Abu Nawas. "Kita adakan lomba. Barang siapa di antara kita bermimpi paling indah, maka ia akan mendapat bagian yang terbanyak. Dan yang kedua lebih sedikit. Dan yang terburuk akan mendapat paling sedikit," pendeta itu menjelaskannya. Abu Nawas setuju. Ia tidak memberi komentar apa-apa. Malam semakin larut, embun mulai turun ke bumi. Pendeta dan ahli yoga mulai mengantuk dan tidur. Abu Nawas tidak bisa tidur, ia hanya berpura-pura tidur. Setelah merasa yakin kawan-kawannya sudah terlelap, Abu Nawas menghampiri makanan itu. Tanpa berpikir 2 kali, Abu Nawas memakan habis makanan itu hingga tidak tersisa sedikit pun. Setelah merasa kekenyangan, Abu Nawas baru bisa tidur. Keesokan hari mereka bangun hampir bersamaan. Ahli yoga dengan wajah berseri-seri mulai bercerita. "Tadi malam aku bermimpi memasuki sebuah taman yang mirip sekali dengan nirvana. Aku merasakan kenikmatan yang belum pernah kurasakan sebelumnya dalam hidup ini," kata ahli yoga. Pendeta mengatakan bahwa mimpi ahli yoga benar-benar menakjubkan. Betul-betul luar biasa. Kemudian giliran pendeta menceritakan mimpinya. "Aku seolah-olah menembus ruang dan waktu, dan ternyata memang benar. Aku secara tidak sengaja berhasil menyusup ke masa silam, di mana pendiri agamaku masih hidup. Aku bertemu dengan beliau, dan yang lebih membahagiakan lagi adalah aku diberkatinya," kata pendeta dengan wajah berseri-seri. Ahli yoga juga memuji-muji kehebatan mimpi pendeta. Abu Nawas hanya diam.
Ia bahkan tidak merasa tertarik sedikit pun. Karena Abu Nawas belum juga buka mulut, pendeta dan ahli yoga mulai tidak sabar untuk tidak menanyakan mimpi Abu Nawas. Kalian tentu tahu Nabi Daud alaihissalam. Beliau adalah seorang nabi yang ahli berpuasa. Tadi malam aku bermimpi berbincang-bincang dengan beliau. Beliau menanyakan apakah aku berpuasa atau tidak. Aku katakan, aku berpuasa karena aku memang tidak makan sejak dini hari. Kemudian beliau menyuruhku segera berbuka karena hari sudah malam. Tentu saja aku tidak benar-benar mengabaikan perintah beliau. Aku segera bangun dari tidur dan langsung menghabiskan makanan itu, kata Abu Nawas tanpa perasaan bersalah sedikit pun. Sambil menahan rasa lapar yang menyayat-nyayat, pendeta dan ahli yoga saling berpandangan satu sama lain. Kejengkelan Abu Nawas terobati. Kini mereka sadar bahwa tidak ada gunanya coba-coba mempermainkan Abu Nawas. Pasti hanya akan mendapat celaka sendiri. Kisah ketika Abu Nawas mau terbang hingga menggegerkan penduduk kota. Abu Nawas seolah tidak kehabisan akal dalam membuat sensasi publik. Tidak jarang pula dengan kecerdikannya itu, Abu Nawas mengkritik raja dan memberi nasihat kepada khalayak luas. Suatu hari, Abu Nawas sesumbar kalau dirinya ingin terbang. Sontak pernyataan Abu Nawas itu menyebar ke penjuru kota dan menjadi bahan pergunjingan semua orang. Banyak dari penduduk kota yang menganggap Abu Nawas gila dan tidak mungkin bisa melakukan niatnya. Kabar Abu Nawas mau terbang ini pun sampai ke telinga Baginda Raja. Sang raja kemudian langsung memanggil Abu Nawas ke istana untuk dimintai keterangannya. "Wahai Abu Nawas, benarkah engkau ingin terbang?" tanya Baginda Raja. "Benar, Baginda, hamba ingin terbang. Besok Jumat silakan datang bersama penduduk lainnya untuk menyaksikan hamba yang ingin terbang jika masih ragu," jawab Abu Nawas dengan santainya. "Baiklah jika begitu, tetapi jika engkau berbohong, maka bersiaplah untuk menanggung hukumannya." Saat hari yang dijanjikan tiba, Abu Nawas naik ke sebuah gedung yang tinggi. Orang-orang telah menantikannya. Banyak yang ragu dengan kemampuan Abu Nawas untuk terbang layaknya burung. Setelah lapangan sudah penuh sesak, Abu Nawas perlahan mulai mengepakkan tangannya dari atas gedung layaknya burung. Tingkah Abu Nawas ini pun mengundang reaksi penonton. Salah seorang penonton berkata, "Hei Abu Nawas, engkau telah membohongi kami. Kau tidak bisa terbang, maka engkau layak mendapat hukuman." Mendengar teriakan itu, Abu Nawas dengan sigap menjelaskan apa yang ia lakukan. "Dengarlah saudara-saudara, aku hanya mengatakan kalau aku ini mau terbang, bukan mengatakan aku bisa terbang. Bukankah dari tadi aku memang mau terbang?" Penonton yang sudah berkumpul itu pun sadar bahwa memang kepakan tangan Abu Nawas menunjukkan bahwa ia hanya mau terbang, bukan bisa terbang. Itulah mengapa kalian harus hati-hati dalam menerima suatu berita. Jangan langsung ditelan mentah-mentah, lanjut Abu Nawas. Karena tingkah Abu Nawas itu, Baginda Raja kemudian paham dan tidak menjatuhkan hukuman kepada salah satu rakyatnya itu. Begitulah Abu Nawas dengan segala kecerdikannya.